Nah, kemudian jika sudah oke semuanya, teman-teman sudah memastikan semuanya tidak ada kesalahan, kita kasih aja misalnya di sini soal ya. Soal baru misalnya. Kemudian di sini kita bisa download ya, download. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam channel Eko Risdianto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat quiz generator untuk pemanfaatan pembuatan tes di sebuah LMS. Mungkin di sekolah ataupun kampus teman-teman menggunakan sebuah LMS atau Learning Management System. Biasanya platform yang digunakan banyakkan menggunakan platform Moodle. Nah, sekarang untuk pembuatan quiz generator ini kita akan menggunakan atau memberikan contoh untuk LMS menggunakan platform Moodle. Ketika teman-teman menggunakan platform Moodle, biasanya teman-teman membuat soal itu secara manual satu persatu, sehingga itu terkesannya akan membuat soalnya akan lama. Nah, sekarang kita akan membuat atau memberikan informasi terkait sebuah tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat soal yang bisa teman-teman buat dulu di Microsoft Word, lalu nanti kita akan kita generate menggunakan tools ini, kemudian langsung diupload ke LMS yang kita kehendaki. Nah, contohnya kita membuat dulu dalam soalnya mau 50, 100 ataupun dengan jumlah tertentu. Nanti kita akan langsung generate dan kemudian kita upload, sehingga dalam pembuatan tes ini akan membutuhkan waktu yang lebih cepat. Baik teman-teman, sekarang kita akan saya akan memberikan contoh dulu ya, langkah-langkahnya. Di sini ini adalah sebuah tools yang nanti kita akan gunakan, yaitu menggunakan alamat ini ya, url id.oc.edu dan /blackboard quiz generator. Nah, teman-teman, nanti kita akan bagikan linknya di deskripsi video ya. Nah, sekarang kita akan memberikan informasi terkait tools dari Oklahoma Christian University ini. Nah, teman-teman, seperti diketahui di sini, teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah test generator yang bisa kita gunakan untuk mengenerate soal yang sangat banyak menggunakan misalnya kita sudah buat menggunakan Notepad kah ataupun Microsoft Word kah. Nah, nanti kita akan input di sini. Nah, di sini teman-teman, kita lanjut ya. Ada beberapa jenis soal yang kita bisa generate. Yang di sini contohnya adalah multiple choice ya. Di sini kita akan lihat ini bisa membuat contohnya multiple choice. Nah, di sini untuk membuat multiple choice atau soal pilihan berganda, ini teman-teman ada aturan-aturan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, pertanyaannya harus dalam sebuah satu baris ya. Kemudian jawabannya seperti ini, contohnya soalnya seperti ini. Nah, kemudian ini ada dua buah opsi. Yang pertama, pilihan gandanya nanti dibuat pilihan misalnya A tutup kurung kemudian jawabannya. Nah, di salah satu jawaban yang benar teman-teman nanti dikasih bintang di depannya. Ini kalau kita mau pakai penomoran seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan metode yang kedua. Kita nggak usah kasih nomor, tapi di depan setiap soalnya kita kasih kode namanya atau huruf ini ya, MC atau multiple choice. Kemudian baru soalnya, lalu nggak usah pakai huruf ya. Ini langsung aja jawaban, kemudian di jawaban baris jawaban yang benar kita kasih tanda bintang. Baik, nanti kita akan coba teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah yang benar salah. Ini ada dua opsi juga. Yang pertama menggunakan angka, kemudian jawabannya kalau benar ya langsung dikasih pilihan true. Nah, alternatif yang kedua kita kasih kode di atasnya TF, true false ya. Ini soalnya, kemudian di jawabannya. Kemudian ini multiple answer, berarti jawabannya lebih dari satu yang benar. Nah, ini hampir mirip dengan yang pilihan ganda tadi multiple choice, adalah yang ini yang membedakan adalah
di jawabannya tidak hanya satu soal yang benar, tapi ada beberapa soal yang benar. Nah, soal yang benar itu kita kasih tanda bintang di depannya seperti ini. Nah, untuk yang tidak menggunakan urutan nomor, teman-teman bisa menggunakan pilihan atau memasukkan kode MA atau multiple answer seperti ini. Baik, kemudian esai ya, ini contohnya seperti ini. Ini ada pilihan-pilihan seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Ini untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Ini kalau di metode yang kedua ini ada BL ini. Kemudian ini soal, kemudian ini jawaban, pilihan jawabannya. Nah, ini adalah mencocokkan ya, tipe soal untuk matching ya, untuk mencocokkan. Nah, ini kodenya ini harus ada match ya, match 1 soal, kemudian ada apa namanya, pilihannya. Jadi ini garis miring yang benarnya apa, sebelah kiri yang benar garis miring jawaban yang benar seperti apa. Nah, nanti dalam implementasinya ini akan teracak ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kalau tadi sudah diberikan informasi, sekarang kita akan menuju websitenya ya. Ini URL-nya, teman-teman bisa cek atau klik atau lihat di deskripsi video. Jika teman-teman nggak mau ngetikkan ya langsung aja copy aja di browsernya. Kemudian akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa memasukkan nama tesnya ya, nama misalnya kuis atau mau soal tes dan lain sebagainya. Kemudian di create sample question ini teman-teman bisa memilih jenis soal tes seperti apa yang teman-teman akan pilih ya. Kemudian ini contohnya ada multiple choice, multiple answer, true and false, esai, mengisi bagian yang kosong, kemudian apa namanya, mencocokkan. Nah, contohnya di sini teman-teman mau memilih soal dengan tipe multiple choice. Nah, teman-teman tentunya siapkan dulu ya. Tadi kalau kita mau membuat soal pilihan ganda ya, pilihan ganda di sini ada beberapa tipe ada ketentuannya ya. Ini teman-teman bisa lihat. Yang pertama, teman-teman harus kalau milih opsi yang pertama ada nomor, kemudian huruf abjadnya ada A, pilihannya A, tutup kurung, jawaban. Kemudian di jawaban yang benar kita kasih tanda bintang di depannya. Atau opsi kedua adalah ya, di sini ada opsi kedua. Di sini teman-teman bisa memilih MC ya di sini. Ini yang opsi pertama, ini opsi kedua, MC ataupun multiple choice di setiap depan soalnya. Kemudian dikasih ini soalnya seperti apa, kemudian pilihannya seperti ini. Nah, teman-teman, kita sudah contoh siapkan soal ya, teman-teman siapkan soal di sini. Nah, saya ambil opsi yang kedua. Di sini saya masukkan ini soalnya, ini contoh ya, ini soalnya, kemudian ini jawaban yang benar saya letakkan di sini ya. Ini contohnya saya siapin di sini adalah 5 soal ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini teman-teman copy aja ya, ini teman-teman copy aja atau select all ya, boleh. Ctrl All, kemudian Ctrl A, Ctrl C ya untuk copy. Kemudian kita kunjungi websitenya ya. Ini kita tutup dulu. Kemudian copy paste di sini. Nah, teman-teman lihat di sini seperti ini. Nah, jika tidak terdapat kesalahan ya, yang kita ini kan aja. Jika tidak ada kesalahan, maka semuanya akan berwarna hijau ya. Kita tes ya. Di sini generate test question. Nah, ini sudah hijau semua, berarti ini sudah tepat ya, sudah benar. Nah, coba kalau kita clear ya. Kalau misal dari soal yang kita input ini ada yang kurang tepat, bagaimana? Misalnya di sini ini ada soal, terus kita nggak beri pilihan jawaban yang benar ya. Misalnya kita hilangkan, jadi di sini tidak ada tanda bintang sama sekali. Coba kita generate test questionnya. Maka di sini tools ini akan memberikan informasi bahwa ini ada tanda merah yang berarti ada yang salah. Nah, di sini ada tooltipsnya, ada text tooltipnya ini no correct answer found. Jadi tidak ditemukan jawaban yang benar. Jadi kita bisa lakukan ya. Di sini bisa kita tanda bintang ya. Kita
misalkan tadi bintang, kemudian generate kembali misalnya. Nah, ini sudah benar ya. Nah, kemudian jika sudah oke semuanya, teman-teman sudah memastikan semuanya tidak ada kesalahan, kita kasih aja misalnya di sini soal ya, soal baru misalnya. Kemudian di sini kita bisa download ya, download question pool. Oke, nah maka ada ini di sebelah kanan ini dalam format zip, soal barunya yang kita ini buat ini sudah terdownload. Nah, bagi teman-teman yang sudah download tadi file dari yang diekspor dari quiz generatornya tadi, sekarang kita akan masuk ke e-learning ya, e-learning teman-teman. Kemudian di menu administrasi di sini pilih aja bank soal ya. Nah, di bank soal ini kan belum ada soal satupun ya yang kita input di sini atau yang ada. Nah, teman-teman fokus ke import ya. Klik menu import, kemudian teman-teman klik pada bagian blackboard ya, blackboard ini. Kemudian kita pilih file yang tadi kita export ya, ini soal baru tadi, kemudian pilih open. Kemudian ini optional saja, bisa teman-teman kasih nama atau tidak. Misalnya saya unggah langsung ya. Ini sudah terunggah, kemudian kita import. Nah, teman-teman, jika sukses, nanti ada 5 soal yang tadi kita inputkan ya. Tadi kita kembali ke ini ya. Tadi kan ada soalnya nih yang kita buat ini. Ini contohnya ini kan berikut soal. Walaupun di sini belum ada nomornya, nanti di sini sudah akan tertera nomor ya secara otomatis. Kita klik di sini ya. Ini seperti ini. Yang ini adalah ada 5 soal ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Nah, teman-teman, otomatis soal yang sudah kita import tadi akan masuk di sini. Nah, kalau teman-teman ingin mengecek soal ini, teman-teman bisa lihat preview pada bagian ini. Nah, ini akan seperti ini. Jadi sudah ada pilihan ABCD-nya ya, ABCDE-nya. Walaupun di aslinya teman-teman tidak mencantumkan urutan abjad ABCDE-nya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya tutorial ini untuk teman-teman yang sering membuat soal masih menginputnya atau mengesetnya satu persatu. Teman-teman bisa menggunakan tools ini untuk membuat soal secara massal ya. Intinya teman-teman harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan tadi. Nah, ini teman-teman kalau kita klik pada bagian ubah ini ya, teman-teman bisa tahu ini sudah udah otomatis ya tercek mana jawaban yang benar atau yang salah. Baik, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Salam sehat, kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.